Sampai pulang Pak. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini salah satu treatment atau cara Bapak Ibu untuk kita bisa menstabilkan, untuk bisa merubah perilaku seseorang itu dengan cara dirinya sendiri atau merubah perilakunya dengan cara memperbaiki dirinya sendiri adalah dengan 3 restitusi atau sering saya sebut dengan restoratif justice-nya pendidikan sedini. Nah, dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri dan menguatkan perilaku yang baik. Begitu. Itu adalah segitiga restitusi. Adapun 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas itu pada prinsipnya adalah kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua itu pasti akan pernah melakukan kesalahan. Dan di balik kesalahan itu ada proses hikmah atau pembelajaran. Tadi saya sampaikan, ada daya lenting di situ. Proses daya lenting di situ tuh kalau kita bisa mendampingi mereka, itu akan mencuat Bapak Ibu. Ya, daya lentingnya di sini. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar kok Mbak, Mas. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berat. Tapi kesalahannya. Yang kedua, Bapak Ibu pun juga sama pernah melakukan kesalahan itu, ya. Kamu dan juga berhak kok untuk merasa begitu, berhak, gitu ya. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan adalah membuat kesalahan adalah sama tadi proses pembelajaran. Jadi kamu pasti punya alasan kok kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Kamu punya alasan. Yang kedua, kamu juga patut bangga karena telah bisa melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, masih ingat tidak Mbak, Mas, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, sudah pernah atau belum? Begitu, apa keyakinan? Contohnya disiplin, berarti kamu yakin tidak dengan disiplin itu? Kalau yakin, maka ayo kita berubah perilakunya dengan sendirinya. Ya, kapan kamu mulainya? Itu adalah tindakan menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga tadi saya sudah punya aksi nyata, Bapak Ibu. Ini video saya ambil dari ada 2 kasus. Yang pertama adalah terlambat, yang kedua kasus mencontek. Untuk yang mempersingkat waktu, kita akan menayangkan yang kasus yang terlambat ya Bapak Ibu ya. Nanti ini adalah bentuk aksi nyata saya yang sudah saya unggah di LMS di ini dan langsung lakukan. Ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin banyak kurangnya, tetapi kurang lebih segitu. Selamat pagi, Mbak Nasila. Pusing dengan PSAT. Oh, pusing ya PSAT. Ya wajar ya, bisa dengan baik. Mbak Nazila tahu nggak? Atau sudah tahu belum relatif mengundang Mbak Nazila saksi dalam rangka apa? Belum aktif dari Jadi belum tahu ya kenapa ya alasannya ya. Jadi ingat tidak tadi pagi Mbak Nazila itu berangkat pukul berapa? 7:09. Jadi nah kalau di sekolah kita peraturannya maksudnya jam berapa? Jam 7 tepat. Jam 7 tepat. Ya, sudah tahu ya. Jam 7 tepat berarti Mbak Nazila Saya terlambat sudah. Tapi tadi termasuk perbuatan apa sih Mbak Nazila itu kalau terlambat itu baik atau buruk? perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Berarti Mbak Nazila sudah tahu alasannya panggil ke sini, sudah tahu karena alasannya tadi terlambat. Nah, tetapi Mbak Nazila itu bukan siswi satu-satunya kok yang terlambat ya. Jadi dan manusia juga, seperti alam juga sama, manusia pasti punya kesalahan ya. Pak Ali juga sama, Pak Ali juga pernah terlambat dalam kegiatan sekolah juga pernah. Namun Pak di sini Pak Ali tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Pak Latif akan membantu Mbak Nazila mencari solusi ya atas permasalahan dari
saya juga tahu bagaimana cara nanti membantu narasumber. Demikian Bapak Ibu ya, lanjutkan ke apa namanya statementnya. Ini Bapak Ibu ada umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Latif atas bimbingannya. Izin untuk memberikan pernyataan dari saya, Pak, karena sudah diberikan arahan atas keterlambatan saya. Yang pertama, saya jadi memasang alarm 10 kali agar saya dapat bangun lebih awal karena ibu saya juga bekerja, dan juga saya tidak terlambat lagi seminggu ke belakang karena dapat pengawasan dari Pak Latif. Semoga hari ini dapat menjadi kebiasaan bagi saya untuk kedepannya agar lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kasus Bapak Ibu ya. Ini merupakan akhir dari presentasi saya Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya kita akan buka diskusi ya, tanya jawab boleh, diskusi boleh. Nanti saya akan juga memberikan tanggapan ataupun saya ingin juga masukan dari Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, adakah yang mau memberikan masukan, tanggapan ataupun pertanyaan kepada saya, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang kita buka satu termin ya, satu termin di mana di sini ada 2 pertanyaan terkait dari diseminasi budaya positif. Pertanyaan untuk diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Abdul Latif. Monggo silakan yang mau bertanya. Pak Iskandar tadi sudah tergelitik. Ada lagi Pak Bagus? Oh, monggo Pak Bagus. Pak Bagus. Oke, baik, Pak Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi Pak Latif, saya pengen bertanya tentang paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Seringkali ini saya menjadi pengamat ya dari Bapak Ibu dulu. Seringkali paradigma baru ini atau pembelajaran yang berdiferensiasi itu memang menjadi tantangan bagi kita semua ya. Untuk melaksanakannya pun kalau saya lihat dari rencana pembelajarannya memang sudah ada beberapa yang menerapkan, tapi yang menjadi galaunya saya memang itu tujuannya memang apa tadi, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, itu sih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan, intinya seperti itu kan. Tapi memang dalam berdiferensiasi itu banyak sekali hal-hal yang kita persiapkan. Contoh anak yang audiovisual, kita harus mempersiapkan materi atau konten yang bentuknya audiovisual, dan banyak sekali sampai kinestetik dan kebanyakan. Lalu dengan proses yang sedemikian rupa, bagaimana sih Pak Latif ini untuk saya diberikan tips dan trik agar dalam pembelajaran berdiferensiasi itu masalah saya itu juga banyak, ternyata satu itu kurang waktunya Pak, 90 menit saya yakin kurang untuk berdiferensiasi. Bagaimana sih Pak tips dan triknya agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan efektif untuk saya aja? Kalau untuk Bapak dulu saya yakin sangat sudah menerapkan. Terima kasih. Kemudian yang satu B Pak, ini satu A ini Pak, satu B nya. Nah, kita pun kalau dalam pembelajaran itu juga tidak melulu full pembelajaran terus. Kadangkala perlu ice breaking, perlu
perlu nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Nah, saya seringkali melakukan yang demikian, akan tetapi juga pada akhirnya goalnya saya di pembelajaran itu juga akan lebih sedikit porsinya karena tutup yang ini. Pak lagi saya kan tidak tega Pak kalau mereka pengennya lagi. Apalagi nek wis nyanyi ini dulu. Nah, pengen nyanyi terus. Enten fasilitasi, enten iki tik kelas ya langsung nyanyi terus. Nah ini juga jadi tantangan kami. Terima kasih Pak Latif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Langsung dijawab ya Pak Latif. Ada 2 pertanyaan dari Pak Bagus. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif dalam kelas? Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa mengatur waktu ketika menggunakan ice breaking selama during the lesson. Thank you Pak Latif. Monggo. Baik, mohon izin Pak Adi untuk bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Pak Bagus. Dan mohon maaf kalau ini memang kurang memuaskan nantinya Bapak Ibu. Tetapi saya akan coba analisis yang pertama Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi memang benar kelemahan atau tantangan hambatannya Pak Bagus untuk menyiapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah tadi rencana pembelajaran yang juga sesuai dengan konteks diferensiasinya. Jadi butuh waktu di dalamnya Pak Bagus menyiapkan rancangannya, menyiapkan medianya, menyiapkan asesmennya di dalamnya, apalagi dalam bentuk proyek di dalamnya. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi tantangan khusus bagi kita sebagai seorang pendidik. Adapun tripsnya dari saya Pak Bagus, yang pertama adalah menyederhanakan keluasan dari materi tersebut. Jadi keluasan materinya yang semulanya itu mungkin panjang bisa kita sederhanakan, bisa kita lebih, tetapi tidak membuang, tidak menganulir materi-materi esensinya. Itu yang pertama, akan untuk mempermudah atau mempersingkat waktu pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, penggunaan media Pak Bagus, media AI itu nanti sekarang ya, itu rancangan belajar kita mudah menggunakan itu. Apalagi kalau di kelas, asesmennya tidak perlu kita manual, boleh juga Pak Bagus kita kolaborasi, ko-kreasi atau kolaborasi dengan teman sejawat kita. Pada saat penilaian, mereka minta dibantu untuk bisa menjadi observer penilaian kita. Diperbolehkan juga hal seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran terintegratif Pak Bagus. Jadi pembelajaran yang bisa kita integrasikan dengan mata pelajaran lain. Jadi tidak perlu pada saat satu pelajaran tersebut harus tuntas terlebih dahulu, tidak. Tetapi bisa terus yang ketiga terakhir ya. Terakhir adalah bisa dalam satu TP itu kan tidak lantas satu kali pertemuan habis. Bisa saja menjadi 2 kali pertemuan tergantung dari keluasan TP tersebut. Gitu. Nah itu trik yang pertama bagi saya. Yang pertama adalah tadi manajemen waktu yang baik, terutama yang kedua penggunaan implementasi dari AI teknologi, begitu. Oke, terus ada lagi Bapak Ibu, ada lagi ini keluasan materinya jadi bagus. Keluasan materi itu penting. Kalau kita terlalu lama untuk menyampaikan materinya juga nanti akan berdampak pada waktu yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, SPDG Pak Bagus. Oke, ini menjadi saran saya pada saat berpendidikan. Jadi begini, pernah ada kasus di kelas saya juga, sama dengan Pak Bagus, jadi suka dengan permainan, tetapi mengecampingkan konsep yang ingin dicapai dalam proses belajar tersebut. Maka saran saya di dalamnya, proses pembelajaran itu sudah direncanakan sebelumnya, itu adalah terintegratif. Sambil proses berpikir TKI juga proses bermain ada juga di dalamnya. Itu yang tetapi manajemen waktu Pak Bagus. Jadi kalau ada anak minta lagi Pak, minta lagi, kita lihat juga tujuan belajarnya sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai ya stop, kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya atau sintaks yang selanjutnya. Itu dari saya Pak Bagus. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Dari Ibu Mul, monggo.
Mohon izin Pak Latif, Pak Ngati, terkait pertanyaan dari Pak Bagus dan yang disampaikan Pak Latif, hanya menambahkan Bapak Ibu, ini berlaku untuk saya sendiri dan untuk teman-teman juga, nanti dia sama satu wedok. Kita pahami dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Konteks pertama adalah ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, tidak hanya bicara tentang gaya belajar, tidak hanya tipe dia masuk kinestetik, visual dan sebagainya, tapi yang pasti semua guru mapel harus punya data awal terkait dengan kemampuan awal siswa, di mana ada tes assessment diagnosis kognitif untuk mengetahui kita akan mengelompokkan siswa ini kategori yang bawah, rendah, sedang atau yang sudah mahir. Nah, ini diferensiasi yang dimaksud di sini adalah kemampuan awal siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, ketika guru sudah memiliki data tentang kemampuan awal siswa, maka kita akan bisa menciptakan sebuah pembelajaran diferensiasi dengan mengetahui gaya belajar mereka, kemudian profil belajar mereka seperti apa. Kita bisa menggunakan diferensiasi diferensiasi konten, di mana dari awal Bapak Ibu guru ketika menyiapkan mau berdiferensiasi nih, maka kita memang dari awal tadi sampaikan Pak Latif, kita buat RPP sedemikian rupa. Kalau kita ada AI, kita sudah dibantu, sangat dibantu, tapi jangan langsung comot AI langsung jadi letter, please don't do it. Kenapa? Karena kita pikiran kita, desain rencana kita tuh yang dibantu oleh AI tidak akan sama. Kalau memang sama, alhamdulillah. Kalau tidak, kita poles lagi. Yang kedua adalah waktunya. Masuk ke dalam ice breaking. Kalau bisa ice breakingnya itu adalah tujuan awalnya untuk mengangkat motivasi siswa untuk belajar masuk ke dalam kelas kita. Jadi bagaimana seorang guru bisa mematur waktu ice breakingnya anak-anak tidak terlena dan minta lagi, kita nanti kasih ice breaking di belakangnya, dan kalau bisa korelasikan dengan materi. Misalkan kita ice breaking di awal, yuk tepuk semangat, nah itu kan simpel di awal untuk membangun motivasi. Kemudian berikutnya adalah tadi bicara diferensiasi apa yang akan kita berikan, mau konten, mau proses, mau produk, memang supaya lebih efektif perencanaan kita yang harus kita siapkan. Dan data awal kebutuhan kemampuan awal siswa terhadap materi kita itu seperti apa juga kita harus gunakan. Itu Pak Latif tambahan dari saya, matur suwun. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Saya sepakat dengan Bu Mulyanti dan Pak Latif tentunya. Saya hanya menambahkan sedikit. Jadi kalau di dalam fisika itu ada materi prasyarat Pak Latif untuk masuk ke dalam satu materi. Jadi ya asesmen diagnostik itu seharusnya tidak hanya gaya belajar, tidak hanya kemampuan awal, tetapi penguasaan atas materi prasyarat untuk materi yang akan kita sampaikan. Jadi asesmen diagnostik di situ. Kalau kita punya data itu, maka tujuan pembelajaran setiap siswa memang akan berbeda. Dan ini tetap nanti pembelajarannya pun harus berdiferensiasi karena tujuannya berbeda, mereka startnya berbeda, start di materi berbeda, kemudian tujuan pembelajarannya berbeda, otomatis pembelajarannya harus berdiferensiasi. Dan setiap siswa karena sudah didesain berdiferensiasi berarti memiliki ketercapaian yang berbeda-beda seperti itu. Dan tadi tambahan untuk yang ice breaking itu lebih bagus jika dikaitkan materi. Cocok sekali. Jadi kita dapat dua hal. Seperti Bu Yul kalau tentang energi, ya ice breakingnya apa? Nanti konsep energi yang masuk ke dalam ice breakingnya tersebut. Begitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu ada tambahan lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuliana. Matur suwun. Sampun nggih. Pertanyaan kedua Bapak Iskandar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif, Pak Kadi, dan teman-teman yang lainnya. Saya hanya ingin bertanya Pak Latif, dan mungkin saya sepakat ada beberapa poin yang mungkin sepakat dengan Pak Latif tadi. Salah satunya itu manusia itu dikasih kelebihan dan kekurangan. Apabila kelebihan kita itu gunakan untuk menutupi kekurangan, insya Allah kelebihan kita itu akan menjadi suatu yang luar biasa. Jadi tadi diceritakan Pak Latif juga beternak dan lain-lain punya kelebihan di sana, itu kelebihannya. Nah, saya hanya gini Pak Latif sebagai tadi yang pertama itu posisi kontrol guru.
ada penghukum, kemudian ada apa tadi? Yang kedua pemantau masalah, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu. Nah, itu kami juga mungkin di tim, mungkin saya dan teman-teman ada di kesiswaan, memang kadang saya itu merasa pengennya anak itu punya motivasi intrinsik. Jadi dia itu merasa sekolah itu memang harus punya motivasi, berangkat tidak telat dan lain-lain. Dia punya semangat menuntut ilmu dan lain. Tapi pada kenyataannya kadangkala sebagai seorang guru itu ya kita juga kebablasan Pak Latif, mohon maaf, mungkin pernah menghukum, mungkin pernah membuat rasa bersalah siswa. Lah itu tujuan kita itu mungkin semua adalah bagus, pengennya anak itu punya semangat tadi, motivasi intrinsik, nah, di dalam, bukan di luar. Jadi dan kadang kami juga pikir gini, dari mungkin sekolah ada tata tertib, kita pun juga kadang pengen menegakkan tata tertib itu. Nah, kadangkala kalau misalkan kita memakai pendekatan ini, yang menjadi pertanyaan saya itu triknya itu seperti apa Pak Latif? Biar kami juga pendekatannya restorasi justice, nah, seperti yang dilakukan oleh segitiga restitusi. Nah, kami juga punya gini Pak Latif, sebenarnya di kita itu punya ada dipaksa, terpaksa, terbiasa, mungkin menjadi berakhlak mulia. Jadi kalau anak sudah berakhlak mulia, mungkin kita enak, anak sudah berangkat sendiri, sudah berdoa sendiri. Tapi kadang anak itu perlu dipaksa. Artinya dipaksa itu dia telat sekali, mungkin besok diulangi lagi, 3 kali lagi, 4 kali lagi. Itu kadang-kala perlu dipaksa. Mungkin kalau kita sudah dipaksa tadi dengan pendekatan yang lain, terpaksa, menjadi terpaksa. Dia terpaksa dulu, saya ini Bapak Ibu guru tadi meminta untuk begini. Nanti kalau enggak dihukum dulu, ya, dihukum terpaksa. Tuh, kalau di Islam itu kan makanya sholat iming-iming ganjaran. Kalau Pak Adi itu diiming bidadari gelem. Ya Pak Adi ya. Lah padahal tujuan sholat itu yang pertama apa? Mencari ridho Allah. Nah itu kan kalau orang itu sudah punya berakhlak mulia. Nah ketika itu sudah dipaksa, terpaksa, mungkin dari kita ya harapannya anak-anak yang seperti itu menjadi terbiasa bangunnya tidak telat, berangkat tidak telat, hormat sama guru dan lain-lain. Dan tujuan endingnya adalah anak-anak berakhlakul karimah atau berakhlakul mulia tadi yang sebagai itu Pak Latif yang mungkin nanti bisa ditanggapi, biar kami sebagai mungkin ya Bapak Ibu guru semua lah sebagai pelaku bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan restorasi justice segitiga restitusi. Terima kasih Pak Latif gitu Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Is, luar biasa sekali ya. Ini salah satu tujuan kita diskusi. Saya menghadirkan kesiswaan karena ini agen terdepan, garda terdepannya ya. Tapi bukan itu, kita punya kewajiban yang sama Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah tips yang seperti apa sih agar anak tadi kalau di dalam agama tadi ada terpaksa, terus dipaksa, terpaksa, dan terbiasa gitu. Itu proses pembentukan karakter ya Pak ya. Kalau itu secara konvensional yang lama sudah pernah saya diskusikan Bapak dan Ibu mengenai itu. Tapi pertanyaan saya begini, Pak, kalau seorang anak itu sudah terbiasa kita berikan hukuman, sudah terbiasa dengan konsekuensi, maka dia akan muncul motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman tersebut, dan dia akan terbiasa berpola pikir agar dia tidak terkena hukuman tersebut. Jadi terbiasa begitu. Nah, kesimpulan dari diskusi kami Pak Is itu begini, ada 2 ranah di situ. Tetapi yang saya ambil, yang saya anut itu adalah motivasi ekstrinsik itu tidak selamanya hadir, tidak selamanya dia bisa munculkan
manakala di posisi-posisi tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Contohnya tadi Pak Is, kalau dia berlangganan disiplin di sekolah konteksnya, karena dia takut terhadap hukuman yang diberikan oleh suatu guru, maka dia akan menghindari hukuman tersebut dengan adanya melihat guru tersebut, karena kondisinya di sekolah. Tetapi kalau dia kondisinya di masyarakat, kalau dia tidak menjumpai orang yang dia takuti, karena nggak ada hukuman di dalamnya, karena dia menganut hukuman di dalamnya, karena di sekolah yang dihukum terus di sekolah, maka motivasi ekstrinsik itu tidak muncul lagi. Ya, yang saya tangkap seperti itu Pak Is. Jadi ini masalah kontinuitasnya, masa keberlangsungannya. Apakah motivasi ekstrinsik itu akan berlaku seterusnya? Begitu. Ternyata tidak dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi yang paling ideal itu adalah motivasi intrinsiknya. Kalau dia dimanapun, dia harus menjunjung norma-normanya, di dalam sekolahnya pun, di luar sekolah pun, dia akan tetap menjunjung tinggi norma-normanya, karena dia menghargai dirinya sendiri, dan karena dia menghargai pribadinya sendiri, menjadi orang yang sesuai dengan nilai yang diyakininya. Begitu Pak Is. Jadi kalau tadi ada dua pendapat memang, kami kekeh pada saat itu. Kalau kami produk-produk zaman dahulu kan seperti itu Pak. Ya kami, Bapak Ibu guru kami juga sama seperti itu. Apalagi lebih ekstrim lagi. Dulu sampai dengan fisik juga iya. Tetapi anaknya sekarang juga baik-baik. Tapi justru malah ke kini, yang sekarang ini, yang gen-gen terakhir ini, gen milenial dan Z ini, itu memiliki psikologi perubahan perilaku yang sangat signifikan dengan generasi-generasi yang baby boomers atau generasi boomer ya sebagainya, itu berbeda. Sopan santunnya juga katanya berbeda. Itu karena apa Pak Is? Itu karena kondisi psikologi perbedaan. Perbedaan psikologi pada generasi itu. Jadi generasi yang sekarang ini, ya kodrat pada zaman sekarang ini, anak sekarang ini, Gen Z ini, instan Pak Is, sukanya instan. Berbeda dengan kita zaman dulu. Kita ditempa dengan proses tempaan yang sangat kuat untuk menjadi sebuah yang kokoh. Tetapi sekarang tidak. Sekarang anak sekarang ini sedikit berpikir, banyak berpikir, dia lelah. Karena menjadi instan. Karena ada kemudahan pada generasi milenial dan generasi Gen Z ini. Inilah perbedaan antara masa kita dengan masa setelah kita. Itu berbeda. Maka kita melihat di bawah kita itu merasa seakan-akan kayak gitu tuh cengeng ya, kayak gitu tuh gitu ngeluh gitu, disentak nangis, nanti dilaporkan dan sebagainya. Itu karena perbedaan dari generasi tadi Pak Is. Itu kesenjangan generasi tadi itu menjadi titik permasalahan di situ. Maka tips tadi Pak Is memang benar, ada sisi positifnya yang dicatatkan oleh Pak Is tadi. Kalau dia sudah dipaksa dan terpaksa dan terbiasa, memang ada juga hal yang demikian. Tetapi ada juga anak yang tidak bisa dibiasakan seperti itu. Justru dia akan mengalami penurunan harga diri yang sangat jauh kalau dia tidak dipaksa, karena dia down, karena psikologi tadi Pak Is, psikologi antara generasi kita dengan generasi setelah kita, apalagi generasi yang sebelum-sebelumnya baby boomers yang sekarang sudah mungkin 50-60 tahun, itu tempatnya jauh lebih berat dibandingkan kita, dan mereka melihat kita juga sama. Kayak generasi yang milenial itu kayak gini ya, cuma kasih tugas kayak gini, kasih tempat ini sudah ngeluh, sudah resah seperti itu. Tidak dengan zaman dahulu. Kita juga sama, kita melihat generasi setelah kita juga hal seperti itu. Nah, saya pernah diskusi itu, kesenjangan psikologi antara generasi ke generasi berikutnya itu ada kesenjangan di dalamnya. Maka kodrat zamannya, caranya juga mengikuti zamannya juga. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Is. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu yang lain. Yang tadi menjawab dari pertanyaan 1 dan 2 tadi ya, tips. Kalau caranya tadi apa? Ya tadi segitiga restitusi tadi. Karena saya juga sampaikan bersifat unlimited, kecuali kalau dia sudah dalam tahap yang selanjutnya, itu tetap tidak bisa kita segitiga restitusi. Ada penanganan yang lebih khusus. Kuncinya itu. Saya juga berarti tetap ya Pak, kalau dia tidak berubah, bagaimana? Ya tetap akan di segitiga restitusi. Tetapi tahapannya juga harus yang lebih mengenal lagi. Tadi sugestinya yang terakhir untuk menanyakan keyakinan dan ditambahkan dengan sugestinya. Mungkin itu Pak Is ya. Memang
kalau kita di awal seperti ini sedikit susah Bapak Ibu, karena kita sudah mengalami perbedaan zaman. Dulu kita sudah ditempa oleh orang tua kita, oleh guru kita dengan cara-cara yang berbeda, kita diminta untuk berubah. Itu proses waktu yang cukup, juga ada transisi di situ. Maka itu perubahan transisi itu juga kita mani juga sebagai perubahan zamannya, memang sudah demikian kontrak zamannya. Kita lebih berlakunya lebih humanis lah, tidak seperti yang dulu kita. Kalau Pak saya dulu masih ingat, saya kalau telat diijek-ijek pernah, ditampar juga pernah, dijewer sering, diketak sering, dicetak itu sering, suruh makan di di lantai langsung itu pernah. Saya pernah lakukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau dilakukan dengan di generasi sekarang, coba lihat Bapak Ibu, banyak laporan ke KPAI, banyak laporan ke kepolisian, orang tua tidak terima dan sebagainya. Itu kan tadi kesenjangan psikologi antara generasi ke generasi itu ada perbedaan. Begitu. Jadi ada yang menambahkan Bapak Ibu? Oke, boleh, silakan. Langsung aja dulu. Yang bisa. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Is, pertanyaannya luar biasa. Beliau sepakat dengan tanggapannya Pak Latif. Mohon izin, beliau hanya menambahkan mohon izin Pak Kaji tentang peraturan tadi, ya, bagaimana tipsnya untuk mengatasi menertibkan peraturan. Menurut Buyur, saat inilah saatnya peraturannya itu mari kita ganti dengan keyakinan sekolah gitu. Jadi ketika nanti menjadi keyakinan sekolah yang itu diyakini nilai-nilai kebaikannya, diyakini seluruh warga sekolah, maka insya Allah anak-anak dan seluruh warga sekolah akan lebih termotivasi dalam menjalankan atau menerapkan keyakinannya, karena itu sudah sesuai dengan hati nurani.